Halo semuanya, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama Dim Dim TV. Ya, lama tidak muncul karena kesibukan pekerjaan ya, mengajar di kala pandemi. Jadi mohon maaf baru kali ini ya, sekitar 2 bulan lebih baru bisa update lagi unit baru ya. Jadi di video kali ini unit baru SPAS 12 ya. Unit shotgun airsoft spring. Jadi ini merek dari Cina dengan merek BNC ya. Ini kalau di Indonesia ini unitnya termasuk langka ya. Ini ngetren waktu tahun 2012-2013 gitu. Jadi sudah lama sekali, sudah mulai langka di pasaran. Ini saya dapatnya dari Tokopedia ya. Itu juga di tokonya nama linknya tidak menyertakan nama unitnya, tidak menyertakan embel-embel airsoft itu. Jadi sedikit sekali yang tahu ya. Kebetulan saya beruntung. Jadi seperti ini dia kotaknya. Ya, jadi ini tulisannya nomor 988A ya. Jadi ini mengadaptasi dari unit sebenarnya yaitu SPAS 12. Ya, jadi ini sudah banyak saya modif ya. Dari aslinya seperti ini dia ada sight-nya, cuma saya cabut karena tidak kesannya tidak real ya SPAS 12 pakai sight-nya yang seperti itu ya. Jadi sudah ciri khasnya dia memakai iron sight fix seperti ini. Nah, jadi ini sudah saya modif, sudah saya tambahkan stok ya, fix stok ya. Jadi ini fungsinya kalau di sebenarnya ini untuk CQB ya, jadi close quarter combatnya taruh di pinggang seperti ini. Kalau ingin yang menyasar target yang jaraknya lebih jauh ya, jadi seperti ini dia. Seperti ini penampakannya ya. Jadi dia sangat pas di genggaman tangan orang dewasa ya. Jadi seperti itu, sangat pas sekali. Cuma kalau untuk anak-anak ini kebesaran ini. Jadi saya setting untuk ukuran tangan orang dewasa. Ini skalanya 1:1 ya. Jadi ini versi yang barelnya pendek ya, karena biasanya SPAS 12 itu yang umum barelnya tuh lebih panjang lagi sedikit ya, selisih lagi 10 cm lah ada. Tapi tetap body, kokangan dan stoknya itu dia skalanya 1:1 ya. Seperti biasa, ciri khusus dari review jur ini adalah kita akan close up ya, supaya teman-teman lebih yakin kalau mau nyari unitnya ini. Jadi di close up untuk beberapa part bagian supaya lebih jelas ya. Oke, kita mulai dari depan ya, sisi kiri. Ini dimulai dari sini. Ini ada 2 kunciannya. Ya, jadi kuncian pertama yang ini untuk menjaga unitnya tidak mekar. Lalu yang kedua, nah yang ini, jadi ini di dalamnya ada pemberatnya. Jadi ini digunakan untuk mengunci pemberatnya ya. Nah, lalu ini pada saat dari pabriknya ini sling pointnya dia tidak isi ya. Ini sling pointnya saya homemade sendiri, buat sendiri dari karton ya. Jadi kartonnya itu direkatkan dengan lem gitu, jadi ditumpuk. Lalu finishingnya memakai lem G ya, supaya dia keras, supaya tahan banting dia kartonnya. Karena kalau tidak diisi lem G, dia nanti cepat robek ya. Karena ini kan sling pointnya terbuat dari besi ini cantolannya. Jadi kalau tidak diisi lem G nanti cepat robek ya. Di sini juga nanti lubangnya ini cepat robek kalau kena bodinya. Itu ya caranya bikin. Lalu untuk front sight-nya ini di bagian atasnya saya custom dengan stiker glow in the dark ya. Jadi nanti untuk malam-malam itu supaya glowing dia front sight-nya. Untuk gini targetnya malam hari itu supaya kelihatan. Jadi seperti itu ya. Kalau di siang hari juga
untuk target acquisition-nya dia gampang itu, karena tidak hitam menyatu dengan bodinya, itu lebih cepat kita melihatnya ya. Lalu untuk kokangannya ya, kokangannya ini sama seperti aslinya, memang seperti ini bentuknya. Lalu untuk bodinya ya, ini kalau di aslinya dia kan berlubang-lubang, memang berlubang dia, tidak menyatu dengan bodi dalamannya yang warna hitam ini. Tapi kalau di airsoft ini dia memang jadi satu dengan bodi dalamnya itu ya, jadi hanya untuk mempercantik saja. Lalu untuk di bodinya ya, bodi sisi kirinya dia bersih, memang tidak ada embel-embel apapun. Lalu yang ini ada sedikit bundaran yang menonjol. Ini kalau di aslinya tuh dia adalah tombol untuk membuka mag-nya ya. Kalau di unit aslinya, senjata aslinya dia mag-nya kan dimasukkan dari bawah, jadi ini tombolnya. Tuh. Tapi kalau unit airsoft, dia memasukkan BB-nya ya, atau peletnya dari atas ini ya. Baru BB-nya ini diam di sini, pelurunya. Lalu ketika dikokang ini, pelurunya yang di sini masuk ke dalam chambernya, ke dalam pistonnya, siap untuk ditembakkan. Jadi seperti itu. Untuk triggernya, dia kekurangannya ya, triggernya ini adalah ketika menembak itu dia harus benar-benar mentok ke belakang, baru bisa pelurunya terlontar. Nah biasanya teman-teman yang suka airsoft pasti triggernya ditarik setengah ini aja dia sudah wush gitu gininya, pelurunya ya sudah bisa keluar gitu. Tapi kalau ini tidak ya, jadi harus full sekali dibawa ke belakang baru bisa. Kalau setengah-setengah nanti piston dan sirset di dalamnya ini cepat aus ya, jadi seperti itu. Lalu ini pentolan yang kecil di sini itu, kalau di aslinya dia adalah safety trigger ya, jadi ketika ini dipencet dia triggernya tidak bisa ditekan, jadi pengamannya itu. Kalau versi airsoftnya ini dia hanya hiasan saja ya, dummy, tidak berfungsi. Di sini ada tulisan nomor 988 made in China. Untuk hand gripnya pas ya, pas di tangan orang dewasa, sama seperti grip-grip unit handgun atau pistol yang biasa tuh. Untuk unit SPAS 12 yang asli, dia tidak ada railnya ya, tidak ada Picatinny railnya. Ini railnya menyatu dengan body, jadi tidak bisa dibongkar dengan baut. Kalau di airsoftnya ini, namanya versi modernnya, emang beberapa unit-unit yang dulu-dulu tuh yang semulanya tidak ada railnya, sekarang berisi rail gitu ya. Jadi sudah dimodernisasi. Ini ukurannya 12 mm. Lalu untuk rear sight-nya, nah ini biasanya kalau unit shotgun itu rear sight-nya tuh dia terletak di tengah-tengah, jadi tidak di belakang ini. Ya, memang ada unit shotgun yang rear sight-nya terletak di belakang, cuma untuk SPAS 12 dia terletak di tengah rear sight-nya. Untuk rear sight-nya ini juga menyatu dengan body ya, tidak terpisah itu. Jadi ketika dibongkar ini ikut juga terpisah dua. Saya custom dengan menempelkan stiker glow in the dark juga. Jadi nanti matching dia, alurnya biar sama gitu, supaya istilahnya akurasinya meningkat gitu ya. Yang mau menambahkan red dot sight, holo, itu bisa banget di sini. Kalau mau diisi scope juga bisa, cuma kan risih ya liatnya kok unit shotgun pakai scope gitu ya. Jadi saya suka yang realistis saja. Tapi kalau teman-teman mau, bisa banget. Ya, sekarang kita ke sisi sebaliknya ya dari unit ini.
Untuk hand gripnya sama seperti sisi sebelumnya. Lalu ini juga tombol dummy-nya dari safety triggernya. Lalu ini sambungan dari mag release dari sisi sebelumnya. Untuk di bawahnya ini kalau unit SPAS yang asli dari sini masuk mag-nya ya. Jadi saya belum ada waktu untuk nge-custom untuk buat itu. Nanti kalau ada waktu saya akan update lagi ya. Jadi nanti ini dilubangi, dibuatkan ruang untuk memasukkan dummy magazine-nya ya. Tuh, jadi supaya nampak lebih real lagi. Untuk ini adalah bolt release-nya ya. Jadi nanti ketika kalau yang spas yang asli ya, ketika ini dikokang, dibawa mundur, ini nanti akan terbuka ya. Jadi untuk memasukkan shell-nya, magazine shell-nya dari bawah ini ke dalam dan mengeluarkan magazine shell-nya yang sudah ditembakkan. Itu kalau di aslinya ya. Memang beberapa unit airsoft yang lebih baik, yang lebih bagus, tentunya lebih mahal juga. Ini main dia, jadi ikut maju mundur gitulah. Tapi kalau yang ini dummy ya, nanti juga kedepannya akan saya upgrade dengan mengisi levernya ya. Jadi ada seperti tuasnya itu, seperti di unit aslinya, supaya lebih realistis lagi. Lalu untuk bodinya sama ya. Jadi untuk bagian depannya nih, kokangannya juga larasnya dia sama. Tidak banyak yang bisa dibahas karena shotgun Spas 12 ini memang yang ikonik itu ya. Dia kokangannya ini memang ikonik sekali. Bodinya yang bolong-bolong ini. Lalu juga tentunya ini stoknya ya, popornya ini sangat-sangat ikonik sekali. Untuk sling point-nya ya, jadi ini kalau dari pabriknya dia ada rear sling point-nya, jadi sling point untuk bagian belakang nih. Tapi ini terbuat dari plastik. Biasanya nanti kalau saya nyantolin sling point-nya di sini nanti takutnya patah. Makanya saya nyantolin sling point-nya di sini ya. Nih, karena ini sudah saya custom, di stoknya sudah dari besi itu cantolannya, jadi tidak akan patah, itu lebih kuat ya. Untuk sling point bagian depannya close up ya, mungkin teman-teman perlu referensi. Jadi ini sling point bagian depannya memang mengadaptasi seperti sling point Spas 12 yang asli ya. Jadi memang seperti ini, bolongnya ada 2, di atas dan di bawah. Oke, itu ya. Untuk tali selingnya, ini ngambilnya dari unit yang lain ya. Jadi ini saya custom sendiri juga tali selingnya. Ini tali selingnya berasal dari unit Thompson ya. Thompson yang sudah pernah saya review sebelumnya. Jadi kalau belum nonton, silahkan tonton ya. Di sini linknya. Jadi ini talinya saja, saya ambil dari sana. Cantolannya juga ya, memang sudah dari unit Thompson itu. Dan ini buckle-nya saya ambil dari tas bekas ya. Jadi ada tas bekas yang sudah rusak. Jadi saya preteli, buckle-nya saya ambil ya. Saya manfaatkan untuk melilit sedikit kelebihan tali slingnya ya. Karena kalau aslinya sekali dia talinya kepanjangan ya. Kalau untuk mau dipasang di unit ini. Jadi saya beri buckling lah gitu. Untuk saya pembuatan ininya custom stoknya ya. Ini supaya teman-teman ada bayangan. Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti di sini menggunakan bor ya. Jadi alat-alatnya ada bor,
baut-baut sisa itu. Jadi kalau teman-teman punya baut sisa itu, punya mainan bekas tidak terpakai, jadi sebelum dibuang tolong baut-bautnya diambil ya, untuk sparing lah, untuk bikin-bikin kerajinan seperti ini. Jadi itu, ini dibor di 2 titik ya, tembus sampai ke bodinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini di bagian mekanisme pistonnya itu dia cuma mentok di sini, sampai di sini saja. Jadi di bagian hand grip ini dia kosong dalamannya, jadi aman ya, tidak mengganggu mekanisme di dalamnya. Jadi aman, dibor tembus sampai ke sisi berikutnya. Lalu terserah mau menggunakan baut apa, sesuaikan. Kalau ada baut yang besar, silakan dibesarkan lubang borannya. Kalau memang kecil, silakan dikecilkan. Jadi menyesuaikan ya. Ini baut yang di atasnya ini yang besar. Memang saya sengaja pilih yang besar karena kan bebannya supaya kuat dia menahan stoknya ini, supaya tidak patah juga bodinya tuh. Lalu yang kedua ini adalah sebagai penahan dia, penahan. Nah, stoknya biar nggak turun, karena kalau tidak diisi bautnya yang ini nanti dia loss ke bawah turun. Jadi seperti itu ya, supaya dia ada menahan gitu. Jadi ada beberapa part ya. Yang pertama ini main stoknya, stok utamanya. Lalu yang terakhir ini, di sini juga dibikin engselnya ya. Jadi ini dibor juga di kedua sisi, dipasangi. Nah ini untuk penahan di bahunya ya. Tuh. Jadi memang saya rancang benar-benar seperti aslinya. Ini di aslinya memang juga bersih lubang-lubang ini. Saya kurang tahu fungsinya apa ya. Tapi ya terlihat keren lah ya. Untuk finishingnya saya pakai paint hitam campur silver metal ya. Jadi saya berikan gradasi seperti ini. Untuk bodi utamanya juga begitu. Kalau dari pabrikannya dia warna hitam kayak plastik ember di pasaran itu loh, jadi kurang bagus kalau dari pabrik ya. Tuh review jujurnya, ceknya dari pabrik kurang keren itu. Makanya saya repaint lagi menggunakan kombinasi hitam doff dan silver abu-abu metalik ya di bagian bodinya ini. Tuh jadi untuk finishingnya saya gunakan teknik brushing memakai sarung tangan ya. Jadi ada efek-efek goresan metalnya. Itu kesukaan finishing saya soalnya. Untuk kembali lagi ke stoknya tadi, ini menggunakan kertas karton yang paling tebal ya. Jadi dipotong sedemikian rupa lalu ditumpuk, yang sama seperti saat bikin sling pointnya yang di depan tadi itu. Diamplas menyesuaikan bentuknya, cuma diperkuat dengan lem G hanya di beberapa bagian saja ya, kayak ini di lubang-lubangnya ini supaya dia tidak cepat rontok. Untuk yang di luarnya tidak perlu memakai lem G karena kan dia kontak dengan pipi kita, dengan pundak kita, jadi supaya tidak lecet lah, kulit kita biar nggak lecet juga. Karena kalau pakai lem G dia kan jadi keras, jadi kasar seperti beton dia jadinya nanti. Ya, sekarang kita akan mengukur untuk beratnya ya. Berat unit spas 12 dengan ukuran gram. Ya. Tidak ada beban tambahan lagi, murni dari unitnya. Dapatnya 866 gram ya. Kalau di update lagi beratnya bisa dapat 1 kilo ini ya, nyaris ya, lagi dikit sekali lagi 200 gram ya, tapi ini dapatnya segini 866 gram. Sekarang untuk panjangnya ya. Untuk panjangnya
dapatnya tuh dari ujung ya, harus gini. Dapatnya sekitar, fokus, dapat 55 cm ya. Plus kalau misalnya diukur dengan stoknya, ya kalau dengan stok itu sekitar 35 cm ya. Jadi 55 ditambah 35 cm itu sekitar 90 cm ya. Dapatnya segitu. Demikian review jujur saya untuk unit shotgun SPAS 12 Airsoft Spring ini. Semoga bisa menghibur dan bisa menjadi referensi bagi kawan-kawan yang mempunyai hobi untuk sukir airsoft atau mengoleksi unit-unit airsoft ya. Semoga bisa menjadi inspirasi baru ya, khususnya untuk warga Bali ya, supaya kita tuh ada kegiatan baru lah. Misalnya seperti olahraga airsoft ini ya. Ini kalau di istilahnya kayak kalau di expose ini bisa menjadi salah satu olahraga yang menyenangkan ya bagi kita semua. Jadi segitu dulu. Nantikan untuk video-video berikutnya dari Dindim TV ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.